Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa Darul Mahfudz TV bersama saya Jibril Brilian selaku host pada kesempatan kali ini dalam acara Balighu Anni Walau Ayah. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari saudara Muhammad Azhar yang akan membawakan tausiah yang berjudul Iman, pentingnya iman untuk dijaga. Baik para pemirsa, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan tausiah dari saudara Azhar. Dengan hormat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih lagi yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bawa kita ke zaman jahiliyah menuju zaman sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa dan mempertebalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua apa yang telah menjadi perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya, serta mengerjakan amal soleh dan meningkatkan perjuangan kita demi untuk mempertebalkan ajaran agama Islam. Kemudian untuk menegakkan dakwah Islam juga membutuhkan seorang manusia yang mempunyai kemampuan keras, berani, pandai, dan juga dipenuhi dengan hidayah. Maka dari itu, dengan meningkatkan takwa dan iman serta membina jiwa bisa dijadikan modal untuk berdakwah. Sedangkan orang yang memiliki mental kosong dan berjiwa lebih dari rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dirinya itu akan berkata, berbuat, dan bertindak berdasarkan bisikan setan serta ingkar kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya untuk menuju jalan Allah. Aku berdakwah kepadamu dan kepada Allah aku kembali. Hadirin yang berbahagia, ayat tadi menjelaskan bahwasanya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama manusia, diwajibkan untuk beribadah kepadanya dan tidak boleh menyamakan dengan yang lainnya. Tetapi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ada seorang manusia yang mengakui sebagai orang Islam yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia itu seorang munafik serta sekelompok musyrik Abu Jahal yang memiliki pandangan dan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak satu dan bukan Maha Esa. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang termasuk orang munafik dan musyrik serta murtad yang tidak mengakui Tuhan itu satu. Padahal
Di dalam kitab suci Al-Quran banyak yang menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kisah-kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, orang yang telah mendustakan ayat-ayat Al-Quran akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamanya. Hal itu juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, adapun orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Untuk itu, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta memohon perlindungan agar kita terhindari dari rayuan setan. Kemudian kita menganggap dengan sungguh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga akan melihat keimanan manusia itu melalui hatinya, bukan bentuk tubuhnya. Sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengelompokkan hati itu menjadi 4 bagian. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda beliau yang berbunyi, hati itu ada 4 macam. Yang pertama, hati yang suci murni, di dalamnya seakan-akan tempat lampu yang cemerlang cahayanya. Itulah hati orang mukmin. Yang kedua, hati yang hitam, lagi penuh penyakit. Itulah hati orang kafir. Yang ketiga, hati yang terikat pada sampulnya. Itulah hati orang munafik. Yang keempat, hati yang terbuka, di dalamnya ada keimanan, serta ada pula kemurniannya, keimanan yang ada di sana. Hati itu bagaikan sayur-sayur yang dialiri oleh siraman nanah bercampur dengan darah. Kedua benda, yakni nanah bercampur dengan darah, saling kalang mengalang, maka mana yang menang dapat menguasai hati tersebut. Hadirin yang berbahagia, itulah gambar hati, itulah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan penjelasan tentang hati orang beriman dan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita memohon agar keimanan itu selalu menguasai hati kita dan jangan sampai kemunafikan bisa menguasai hati kita. Hanya inilah pidato saya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, itu datang dari saya. Kalau ada benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, saya akhiri. Wallahu wali taqwa wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah dari saudara Muhammad Azhar, yang dimana beliau menjelaskan bahwasanya pentingnya kita untuk menjaga iman kita. Bahkan ketika kita menjaga iman kita, kita dapat beribadah lebih mempertebal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan sebaliknya, jika iman kita itu ditutupi oleh kegelapan hati, maka syaitan, iblis akan sering menemani dan sering menyesatkan orang-orang yang dimana hatinya itu penuh kegelapan. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami secara pribadi selaku host, yakni Jibril Brilian dan saudara Muhammad Azhar, kami pamit undur diri. Wallahu waliyut taqwa wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika Langit bersabda, karya Andi Kurniawan.
Ketika langit bersabda dengan gemuruhnya, alam pun hening merenung dalam pesona. Angin berbisik menyampaikan rahasia, mengalir dalam nuansa keabadian yang abadi. Dalam kesunyian malam yang dalam, bintang-bintang berbisik mengungkap rahasia. Jangkrik bernyanyi dengan merdu, mengalun dalam irama kehidupan yang suci. Hamparan bunga mekar dengan indahnya, menyapa alam dengan tulus dan ikhlas. Mengajarkan kita tentang kebesarannya dan keindahan ciptaannya yang tiada tara. Ketika langit bersabda dalam warna senja, bumi pun bersujud meratapi kisahnya, mengalun dalam irama keheningan, mengajarkan kita tentang kebesarannya. Di dalam diam terdengarlah bisikan suci, mengalun dalam detik keabadian. Ketika langit bersabda dengan gemuruhnya, ingatlah akan kebesaran Sang Pencipta.